Baik, waktu yang ada cukup singkat. Saya langsung beranjak ke pemateri kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Harlinda Kuspradini Shud MP PhD. Beliau lahir tahun 75 di Samarinda, menyelesaikan S1 di Universitas Mula Warman dengan bidang keahlian teknologi hasil hutan, lulus tahun 98. Kemudian juga melanjutkan S2 di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman dengan bidang keahlian yang sama, hasil hutan, lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan S3 di Gifu University Japan, lulus tahun 2009. Saat ini beliau tergabung di dalam Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia, juga tergabung di salah satu pusat unggulan institusi obat dan kosmetik dari hutan tropika, lembap dan lingkungannya, atau yang disingkat menjadi PUI Oktal di LP2M Unmul, dan juga banyak hasil penelitian beliau yang sudah dipublikasikan, bahkan dipraktekkan hasilnya, terutama produk-produk hasil hutan bukan kayu yang ada kaitannya dengan penghasil minyak siri. Saya pikir itu yang CV yang bisa saya sampaikan terkait dengan Bu Alin, sapaan dari Bu Harlinda. Bu Alin bisa cek sound dulu, Bu? Siap. Dengaran ya, Pak ya? Oke. Dengaran, Bu. Slide dari Ibu atau dari panitia nih? Dari saya. Baik, dari Bu Alin. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih banyak. Terlihat ya, Pak ya? Siap, Bu. Terlihat. Tinggal slideshow, Bu. Oke. Terbuka ya, Pak ya? Siap. Oke. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada para panitia, dan tadi ada narasumber yang sudah hadir dari Bu Rita Diana dan juga Pak Joko Sarjito, beserta peserta yang telah hadir di kesempatan kali ini. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk sharing, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ibu Rita tentang keragaman hayati. Jadi saya menambahkan sedikit dengan fokus hasil hutan bukan kayu mengenai pemanfaatannya, bagaimana potensi pemanfaatannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah dibacakan oleh Bapak moderator. Jadi mungkin buat peserta yang di luar Samarinda, tadi ada sekitar berapa persen ya, mungkin 40% hadir dari Samarinda, sisanya di luar Samarinda. Jadi ini adalah Universitas Mula Warman yang memiliki gerbang yang baru, dan ini Fakultas Kehutanan di mana saya berada, bekerja, dan Universitas Mula Warman di Samarinda. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita mengulang lagi istilahnya tadi yang sudah disampaikan sedikit dari Bu Rita tadi mengenai keanekaragaman hayati. Saya fokus di hasil hutan bukan kayu, jadi sepakat di sini bahwa hasil hutan bukan kayu yang nanti akan disingkat dengan HHBK adalah hasil hutan hayati, baik nabati maupun hewani, beserta produk turunannya, dan budidayanya kecuali kayu. Jadi nanti ini yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin ada beberapa informasi yang bisa saya share di sini mengenai potensi hasil hutan bukan kayu, bahwa memang menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai HHBK ini saat ini, dan bahkan Perhutanan Sosial juga sudah memunculkan berbagai macam produknya mengenai HHBK, karena memang komoditas hasil hutan bukan kayu itu dilahirkan dari kegiatan perhutanan sosial. Dan ini sebenarnya salah satu HHBK yang memang dikembangkan juga, Atsiri. Ini kebetulan saya punya frame ini karena HHBK yang saya fokus adalah di Atsiri, dan nanti saya akan menyampaikannya di slide yang bagian akhir. Sebelumnya akan menyampaikan HHBK apa saja yang ada di Indonesia, yang mestinya juga kita di Kalimantan itu
hampir semuanya ada ya yang di sini. Baik, selanjutnya ini juga sampai kemudian bahwa pemanfaatan sumber ekonomi baru itu juga masuk, termasuk salah satunya adalah hasil hutan bukan kayu. Nah, ini yang paling baru informasi bahwa konfigurasi bisnis baru itu adalah melalui mutu usaha kehutanan, dan bisa jadi di dalamnya memang adalah hasil hutan bukan kayu yang berupa tanaman atau komoditas musim yang melingkupi dari pola agroforestry atau silvopastura. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah diajak oleh Bu Rita, saya kembali mengajak di hutan mengenai hasil hutan bukan kayu. Apa saja sih yang ada di dalam hutan yang menjadi fokus dari Kementerian Kehutanan. Jadi ini ada Permenhub nomor 35 tahun 2007. Jadi ada 9 kelompok yang dikeluarkan di situ, dan masing-masing punya manfaat. Dan yang paling banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rita, itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat obat. Yang masuk di dalam Permenhub itu hanya 157, dan saya yakin dengan informasi yang sudah disampaikan Bu Rita tadi sebelumnya itu dari 157 itu masih banyak lagi potensi lainnya yang belum kita ketahui. Kita mulai dari damar, dari resin, karena tadi juga menyambung dari penyampaian dari narasumber sebelumnya, kita di Kalimantan ini khususnya itu Dipterocarpaceae yang paling banyak ada di Kalimantan Timur, setelah mungkin ada Euphorbiaceae dan sebagainya. Nah, di dalam HHBK, resin itu ada damar, ada gondorukem. Jadi damar istilahnya itu adalah suatu resin, atau kalau secara ilmiahnya itu disebut dengan getah, tapi yang bukan berwarna putih. Cairan yang keluar dari suatu pohon, akibat dari perlukaan dan sebagainya, dia keluarnya dari saluran yang namanya saluran resin, sehingga disebut dengan resin. Dan jenisnya sangat banyak. Di masyarakat, damar ini dimanfaatkan untuk menambal cat kalau secara tradisional. Sebenarnya ini juga memiliki potensi yang sangat besar, karena kita juga banyak memiliki damar, dan tetapi pengolahannya saja yang mungkin kita belum bisa melakukannya. Jadi bisa dibuat cat, bisa dibuat pernis, kemudian untuk membuat malam batik ya, itu juga dimanfaatkan. Bahkan beberapa jenis damar itu juga dapat dimanfaatkan menjadi penghasil aroma atau minyak asiri. Jadi banyak sekali sebenarnya udah penelitian mengenai damar, dan kita belum membuka peluang bahwa damar ini bisa dimanfaatkan untuk daerah kita sendiri ya, karena memang belum banyak. Jadi kebanyakan damar sampai saat ini yang ada di Kalimantan itu masih dibiarkan atau dijual secara kasar, hanya sebagai bentuk damarnya saja. Dan jenis-jenis damar tadi sudah disampaikan banyak sekali jenisnya, termasuk penamaannya juga berbeda tergantung pohon yang dihasilkan. Selanjutnya tadi juga sudah disebutkan sedikit mengenai produk lainnya, mengenai lebah madu. Jadi di Kalimantan juga siapa yang tidak kenal dengan produk lebah madu, dan lebah madu ini menghasilkan madu, dan jenisnya memang mungkin ada 2 kelompok besar, yang menyengat dan tidak menyengat, dan inilah yang memang rasanya kita juga bisa memanfaatkannya sebagai bahan pangan, kemudian bahan obat, dan juga kosmetik. Dan ini juga dari Fahutan Unmul sendiri itu sudah ada penelitiannya bahwa ada madu yang dihasilkan dari jenis lebah yang tidak menyengat, dan juga ada dari KPHP Kendilo juga menghasilkan madu yang dari jenis alam. Dan pemanfaatannya tidak hanya sekedar madu yang untuk nutrisi dan sebagainya, bahkan dalam penelitian juga stingless bee atau madu alam, madu yang dari yang lebah tidak menyengat itu memiliki potensi
melawan kanker ya, kanker. Selanjutnya ada sarang burung walet, kita juga di Kalimantan Timur juga banyak potensinya. Sampai saat ini dari berita bahwa di Kaltim itu mencapai 129 ton. Jadi memang sarang burung walet ini memang menarik ya, karena memang lumayan harganya juga, tapi mungkin kita hanya membuatnya sekedar dari raw materialnya saja. Jadi untuk produk olahannya itu belum terlihat milik dari Indonesia atau khususnya Kalimantan belum terlihat yang memiliki sumbernya sendiri. Kemudian ini mungkin ada yang pernah lihat ya bahwa jenis-jenis binatang lainnya yang dapat menghasilkan produk-produk yang digunakan oleh masyarakat seperti ulat sutra yang menghasilkan benang sutra, kemudian ada kutulak dari jenis kutu Lasiferlaca, dia bisa menghasilkan. Jadi ada suatu kutu yang menghasilkan resin. Jadi resin itulah yang kemudian dimanfaatkan. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami juga. Nah, untuk buah-buahan ini ada berbagai macam, tidak hanya 6 foto yang saya sampaikan di sini. Tentunya Bapak Ibu atau adik-adik yang lainnya bisa menyebutkan jenis-jenis tumbuhan buah-buahan yang kita temui di Kalimantan. Ini ada mata kucing, ada kelubut, maritam, durian, tarap, masisi. Nah, ini banyak sekali yang terkadang ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat ada yang tidak menghasilkan banyak sekali suatu wilayah, tapi tidak tahu harus diapakan ketika sudah over persediaan dari buah-buahannya itu terlalu banyak. Dan sebenarnya untuk seperti ini olah-olahan yang telah dilakukan di beberapa daerah juga ada karena memanfaatkan sumber daya yang ada. Di Samarinda kita ada lempok durian karena memang ada suatu wilayah yang menghasilkan durian. Kemudian dodol nipah itu dari buah nipahnya, itu di Handil sekarang juga sudah ada produksinya. Kemudian ada jenis makanan tradisional di Penajam Pasir Utara yang disebut dengan durian dampo, jadi semacam dodol tapi tidak ada campuran, hanya duriannya saja. Bahkan ada mandai crispy, juga ini saya ambil capture-nya dari berita, bahwa olahan kulit cempedak yang biasanya kita makan, mandai cempedaknya itu sudah menjadi makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Kemudian ada minyak lemak. Minyak lemak ini banyak sekali. Saya mengambil yang umumnya saja, ada nyatoh, kemudian kemiri, ada tengkawang, ada jarak. Kalau misalnya kita tahu bahwa kemiri saja itu biasanya untuk bumbu masak. Tetapi saya pernah rasanya waktu itu di suatu KPH, saya lupa, itu ada suatu wilayah yang memang banyak sekali menghasilkan kemiri. Nah, mungkin bila dijadikan olahan-olahan lainnya, itu akan meningkatkan nilai ekonomi tersendiri, karena fungsinya berbeda. Jadi minyak-minyak yang dihasilkan dari tumbuhan ini, dari tanaman, minyak lemak atau minyak nabati, itu bisa dimanfaatkan, tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga dimanfaatkan menjadi sumber energi. Ini yang kita coba di lab, jadi kita buat minyak kemiri dengan metode yang berbeda, tentunya kualitasnya juga berbeda. Metode yang sangat sederhana, sebenarnya minyak kemiri juga dimanfaatkan oleh masyarakat juga untuk sebagai obat tradisional. Ada yang memanfaatkan minyak asidi ini untuk kesehatan rambut, untuk memperindah rambut, untuk menyuburkan rambut dan melebatkan ya, rasanya seperti itu. Jadi kita coba membuat dari laboratorium kimia untuk menghasilkan minyak kemiri sendiri. Kemudian ada nipah, ada aren, ada sukun, ada bambu. Jadi ini adalah sumber, kalau dari golongan di Permenhub-nya ada kelompok pati. Kelompok pati ini adalah kelompok tanaman-tanaman yang merupakan sumber dari karbohidrat. Jadi ada nipah, ada aren, ada bambu, ada sukun, inilah yang menjadi sumber karbohidrat. Untuk apa sumber karbohidrat itu? Tentunya kita bisa meringkasnya menjadi
bermacam-macam produk, bisa menjadi tepung, bisa menjadi gula. Itulah yang bisa diolah dari tumbuh-tumbuhan yang memang kandungan patinya atau kandungan karbohidratnya sangat tinggi. Selanjutnya ada bambu, rotan, pandan. Ini biasa kita temui, dan industri kreatif itu mestinya melirik ini bahwa ini juga bisa menjadi potensi kerajinan di suatu wilayah. Belum lagi ada banyak sekali di daerah tropis ini ada jamur. Ini kebetulan koleksi waktu kita di Berau, jadi jamur yang ada tidak mungkin semuanya ditampilkan di sini, dan ini hanya beberapa, dan itu adalah jamur edible dan non-edible mushroom yang kalau misalnya edible bisa kita makan, yang non-edible diapakan? Ternyata yang non-edible yang tidak bisa dimakan itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber obat. Selanjutnya ada tanin. Mungkin tanin adalah istilah teknis ya untuk di ilmiahnya. Dia itu adalah suatu metabolit sekunder, biasanya berwarna coklat. Dia keluar kalau misalnya kita ekstrak dengan air. Nah itu biasanya sumbernya di situ. Nah biasanya sumber-sumber ini adalah sumber tumbuhan dari bako-bakoan. Jadi ketapang, Bruguiera rhizopora ataupun pinang itu menghasilkan tanin yang dapat digunakan sebagai fungsi obat, pengawet, penyamak dan sebagainya. Nah ini memang potensinya sangat banyak bila kita bisa menangkap apa sih yang mau kita jaga dan kita kelola. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus sayang dulu supaya kita kenal dulu, baru kita menyayangi, kita menjaga supaya potensinya tetap ada. Nah ini selanjutnya getah. Getah itu dalam kurung ini saya sebut bukan hanya karet, karena selama ini kita meliriknya hanya karet, padahal potensi tumbuhan lainnya. Saya rasa tanaman-tanaman itu juga ada di Indonesia, di Kalimantan juga ada, di Kalimantan Timur pun ada jelutung, ada guta perca atau palakuyung itu ada. Sebenarnya istilah karet itu sendiri biasanya orang menyebutnya adalah getah yang keluar dari tumbuhan dan berwarna putih. Sebenarnya getah itu istilah yang umum, ada getah itu menghasilkan resin dan karet, tapi ini karet lebih dalam artian getah yang berwarna putih. Nah ini masih banyak lagi, tidak hanya tiga ini, dan itu saya coba membuka, ini kan banyak dari yang hadir adalah peneliti dan juga mahasiswa, anak-anak muda, tadi disebut Bu Rita bahwa ini punya banyak peluang bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa mengolah yang ada di kita untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kita tetap menjaga yang ada di hutan kita. Selanjutnya tadi juga sudah sempat disampaikan, ada pewarna alam, dan sumber pewarna alam ini sangat banyak. Tadi ada kita lihat di sini saya tampilkan ada secang, ada biksa, dan ada jenang. Jenang itu dari rotan. Ya. Nah ini yang ada di lab, kita coba semua warna, bahkan warna dari bunga-bunga kita coba, dan kita aplikasikan tadi seperti yang disampaikan Bu Rita, ada kurkuligo, ada ulap doyo yang dibuat untuk menjadi kain tenun. Nah itu kita beri pewarnaan dengan pewarna alami yang ada di sekitar kita saja, jadi warnanya sangat menarik. Kemudian tumbuhan obat ini yang jumlahnya paling banyak, jadi saya sehati dengan Bu Rita menampilkan dengan tahongai dan bawang tiwai, dan penelitinya juga dari Fakultas Kehutanan, ada Profesor Enos Tangke Arung dan Profesor Irawan Wijaya Kusuma, itu yang beliau-beliau lah yang meneliti mengenai tahongai dan bawang tiwai. Nah kemudian kita juga punya pasak bumi, kita punya yang ketika kita tanpa sadari itu aromanya ada, dan biasanya bagian-bagiannya
yang mengeluarkan aroma itu bermacam-macam, bisa dari akar, rimpang, kayu, kulit, buah, daun, maupun bunga. Jadi kalau dari permen hutnya itu sudah ada jenisnya, ada sekitar 20 jenis, 19 sampai 20 jenis. Tapi di luar itu masih banyak lagi, karena saya tertarik bahwa di hutan tropis ini tadi range-nya tadi yang ada Euphorbiaceae, Myrtaceae. Nah, kelompok Myrtaceae, Lauraceae itu adalah jenis-jenis yang memang penghasil atsiri yang besar, dan itu potensinya sangat besar di Kalimantan. Nah, bagaimana cara menangkap minyak atsiri? Tentunya tekniknya sangat banyak sekali, dari yang konvensional maupun yang sudah modern. Nah, untuk masyarakat tradisional ini bisa diterapkan karena kita bisa memilih mana yang mau dipakai, kita bisa memilih yang secara konvensional. Nah, ini adalah beberapa jenis tanaman yang memang sudah dilakukan, walaupun masih banyak lagi. Ini hanya gambarannya saja. Kita bekerja sama dengan KPH dari Tarakan, dulu Inhutani, sekarang KPH Santan juga ada, kemudian PT SHJ. Nah, itu kita coba ekstrak, kita keluarkan minyaknya dan menghasilkan yang namanya minyak atsiri. Dan tidak sebatas itu, minyak atsiri itu memang nilai jualnya tinggi, tetapi untuk produk turunannya itu lebih disukai oleh masyarakat, sehingga kita juga coba membuat dengan startup yang dari Fakultas Kehutanan, mencoba membangun startup dari mahasiswa, dan hasilnya sudah bisa. Dan ini nantilah yang akan saya bagikan untuk menjadi door prize buat nanti panitia yang menentukan. Saya akan memberikan door prize dari produk yang namanya Atreo, adalah UMKM yang salah satu UMKM atau startup yang ada di Fakultas Kehutanan. Nah, ini penelitiannya. Jadi tidak hanya tanaman-tanaman yang sudah banyak dikenal sekarang dari atsiri, tanaman hutan pun seperti Driobalano lanceolata, Cinnamomum burmani, Corodocarpus, bahkan yang paling langka pun kita coba, dan itu menghasilkan minyak atsiri yang potensial. Jadi ini mungkin bisa menjadi informasi, jadi kita bisa memelihara karena dia ada potensinya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ucapan terima kasih saya kepada Universitas Mula Warman, Fakultas Kehutanan PUI Oktal, dan Asosiasi Peneliti Atsiri, juga tim riset Atreo, atas semua yang sudah tadi bagian-bagian penelitian yang sudah disampaikan juga. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, karena sekarang kita sedang COVID, jadi saya rasa kita rangkum bahwa hasil hutan kita ini juga masuk di dalam ranah kesehatan kita, karena di dalamnya ada tumbuhan obat, kemudian minyak atsiri, resin, dan sumber karbohidrat, serta buah-buahan hutan, edible jamur, dan produk lebah madu yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga stamina tubuh kita selama masa pandemi ini. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin.